apa yang membuat Yuti terus bertahan dalam udah 50 tahun nih perjalanan ini nih? Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Halo Sobat Yuti, perkenalkan saya Vika dari CST. Kembali lagi di podcast kita, Bisik, Bincang AC Karyawan Yuti. Tema untuk podcast hari ini adalah strategi bisnis AHMC dalam perspektif DEI. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, salah satu kandidat BEC 2022. Halo Kak Asri. Halo Vika, halo Sobat Yuti semuanya. Kenalkan saya Asri dari Corporate Planning, divisinya CST. Biasanya sih kita nih tim-tim di balik layar gitu ya Vika. Nah biasanya fokus dari tim ini sendiri tuh lebih ke memberikan informasi gitu ya, biasanya seputar makro dan juga sektoral gitu ya. Dan bentuknya tuh biasanya kalau teman-teman sering dapat tuh ada daily news, business analysis, nah kayak gitu-gitu. Ditambah kita biasanya membantu para manajemen itu dalam perumusan strategi perusahaan, baik itu strategi jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah itu pun sampai dengan tahap alignment dan juga penurunan strategi sampai cabang, divisi dan juga site. Nah, menurut kakak gimana nih isu-isu terkait ESG nih? Sebenarnya ini isu yang lama gitu ya, cuma memang jadi hot topic dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak adanya Paris Agreement di 2015. Nah, di Paris Agreement ini gitu ya, ada 190 negara tuh sepakat untuk membatasi peningkatan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius. Dengan cara apa sih gitu ya? Dengan mengurangi emisi gas karbon. Nah, hal inilah yang sebenarnya jadi landasan dari pemerintah Indonesia gitu ya. Dia membuat beberapa kebijakan untuk menanggapi dari isu ESG itu sendiri. Namun tentu saja ini berdampak pada perusahaan-perusahaan besar gitu ya, terutama yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bisnis batubara kayak AHMC Group ini. Ya, nah dampak yang tadi Kasir udah mention nih dampak sebetulnya apa sih dampak isu ESG itu di bisnis AHMC Group ini? Boleh nggak sih Kak buat elaborate lagi nih? Oke, dampaknya ya? Iya betul. Oke. Bentuk komitmen nyatanya adalah terutama dalam hal environment gitu ya. Pemerintah itu mencanangkan bahwa tidak akan ada lagi pembangunan PLTU baru sampai dengan 2025. Artinya yang sudah masuk sih tetap dibangun, tapi untuk investasi baru tidak akan ada lagi. Dan ditambah mulai secara bertahap pemerintah itu bakal menghentikan penggunaan PLTU berbahan bakar batubara sampai dengan di 2050. Nah, ini aja tuh udah bisa ngelihat bahwa dampaknya itu adalah proyeksi kebutuhan batubara termat global itu diperkirakan akan terus turun gitu ya, 5% setiap tahunnya. Otomatis juga akan mempengaruhi pasar alat berat, terutama untuk sektor coal mining. Jadi sebenarnya dampaknya itu cukup besar buat AHMC Group dalam jangka panjang karena sebenarnya mengancam keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Itu cukup banyak ya. Nah terus saya mau nanya nih lagi, faktor apa saja nih yang perlu dipersiapkan? Kan tadi dampak-dampaknya udah dijelasin nih. Apa sih faktor yang perlu disiapkan perusahaan untuk bertahan dari isu ini gitu? Oke, dilihat dari people gitu ya, kita perlu kesiapan people yang baik, mau itu jumlah, kompetensi gitu ya, maupun sikap adaptif dan agile atas perubahan bisnis yang terjadi. Poin kedua, itu adalah kita melakukan diferensiasi atau aktivitas yang membedakan kita dengan kompetitor. Caranya dengan apa sih? Oh, kita ningkatin lah operational excellence gitu ya, jadi menghadirkan sesuatu yang baru untuk customer kita. Ketiga, terkait dengan perubahan berenergi, perusahaan itu bisa terus melakukan diversifikasi bisnis. Tujuannya apa sih? Dengan diversifikasi, portofolio bisnis kita ini bisa bergeser dari non-thermal ke cara yang lebih baik gitu ya. Nah, bisa itu bentuknya renewable energy, masuk ke bisnis pertambangan tapi yang non batubara, atau juga kita bisa melakukan proses hilirisasi batubara itu sendiri. Wah menarik ya Kak, ada faktor kesiapan people dan juga manpower nih. Apa hubungan ESG dengan implementasi DEI di perusahaan kita nih Kak? Oke, menarik ya. Oke, jadi kita tahu kan ya bahwa sebagai perusahaan yang listing di bursa saham, biasanya Astra dan juga UT itu memang terpengaruh sama isu ini gitu ya. Karena ini berkaitan sama investor. Nah, ESG sendiri itu terdiri dari 3 aspek. Environment, itu ngomongin soal pengurangan emisi gas karbon melalui manajemen energi, limbah gitu ya. Nah, untuk sosial dia ngomongin terkait dengan pengelolaan hubungan perusahaan, baik lingkupnya internal antar pekerja ataupun dengan eksternalnya. Nah, untuk governance dia ngomongin soal tata kelola perusahaan gitu ya. Dia membahas hubungan dengan investor,
ada terkait dengan kontrol dan juga penerapan dari good corporate governance perusahaan itu sendiri. Nah, di sisi lain kita punya istilah DEI gitu ya. DEI sendiri itu ngomongin soal pertama diversity. Diversity itu ngomongin keberagaman gitu ya, individu yang sebenarnya tadi punya latar belakang yang beda, itu baik itu pendidikan, usia, etnis gitu ya. Equity itu ngomongin soal kesetaraan kesempatan untuk seluruh orang gitu ya di dalam sebuah perusahaan untuk bisa meraih kesuksesan. Nah, inklusivitas itu adalah lingkungan yang mendukung individu ini untuk terus berkembang gitu ya, merasa diterima, didukung, untuk terus berpartisipasi. Keduanya ini sebenarnya membahas terkait pengelolaan hubungan perusahaan, baik itu dalam lingkupnya internal antar pekerja gitu ya, ataupun eksternal yang membahas tadi ada bisa jadi vendor, bisa jadi supplier ataupun masyarakat sekitar dan bahkan berhubungan dengan investor yang tadi sebenarnya ini mengimplementasikan dari GCG perusahaan. Nah, bahkan di dalam strategi Astra terkait ESG, DEI ini menjadi KPI yang diukur dan masuk dalam dua aspek sekaligus, yaitu sosial dan governance. Dua aspek ini menunjukkan bahwa sebenarnya faktor people itu penting gitu ya. Mau itu kompetensinya, mau pengetahuannya, mau keterampilannya gitu ya. Semua itu sangat berpengaruh dalam menghadapi volatilitas bisnis yang terjadi. Kira-kira gitu sih Vika. Jadi nih Kak, bila diterapkan dengan baik, apa sih manfaat DEI bagi keberlangsungan perusahaan ke depannya? Oke, kalau ngomongin people dan keberlangsungan gitu ya, biasanya sih perusahaan yang terdiri dari beragam individu gitu ya, punya latar belakang yang berbeda, itu biasanya cenderung lebih inovatif, lebih kreatif, lebih produktif gitu ya. Dimana sebenarnya dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda, membuat masing-masing dari mereka ini punya cara unik gitu untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan layanan untuk customer-nya. Nah, lingkungan kerja juga berpengaruh gitu ya, dengan lingkungan yang memberikan kesempatan gitu, kesetaraan juga. Biasanya manpower atau pekerja itu lebih punya ide yang luas gitu ya, perspektif baru untuk penerapan strategi. Jadi sebenarnya kalau ngomongin DEI gitu ya, merupakan salah satu faktor yang penting sih buat keberlangsungan bisnis kita gitu. Setuju. Berbicara nih keberlangsungan bisnis, menurut Kakak, ya? apa yang membuat Yuti terus bertahan dalam 50 tahun perjalanannya ini? Gak berasa ya, ternyata Iya, Yuti itu udah 50 tahun gitu ya. Kita tahu kalau volatilitas bisnis itu pasti akan terus terjadi gitu. Dari Yuti berdiri tahun 72 gitu sampai sekarang tuh pasti akan ada terus yang namanya perubahan bisnis. Memang gak bisa dipungkirin bahwa yang namanya krisis itu pasti memberikan pelajaran buat Yuti dan grup gitu ya. Dimana kita akan terus tumbuh gitu ya, menjadi versi yang menjadi lebih baik gitu. Berbagai inisiatif sebenarnya juga muncul nih gitu ya selama krisis itu gitu ya. Bisnis baru juga silih berganti gitu ya, menghasilkan sebenarnya bisnis-bisnis terbaik yang memberikan kontribusi buat AHMC Group. Artinya bisnis kita tuh nggak selalu berhasil kok gitu ya, ada beberapa yang memang setelah masuk pasar nggak cocok lah kira-kira gitu. Sehingga kalau ngomongin apa sih yang bisa membuat Yuti dan AHMC bertahan gitu ya, menurut saya itu satu adalah sikap kepemimpinan yang bijaksana gitu ya. Dari para pemimpin kita sejak dari founding father sampai dengan masa kepemimpinan Pak Frans saat ini. Berbagai keputusan itu dibuat demi memberikan manfaat dan menguntungkan perusahaan. Sampai kita tahu gitu ya, sekarang tuh AHMC itu berkembang dari yang tadinya cuma 3 pilar bisnis, sekarang udah sampai 5 pilar bisnis termasuk energi yang terbaru. Kedua adalah tadi faktor tim atau people gitu ya. Sebuah keputusan yang diambil gitu ya harus selalu siap didukung oleh seluruh upaya dan usaha tim itu untuk mewujudkannya. Yang ketiga tentu saja adalah kemampuan menangkap peluang gitu ya atas volatilitas bisnis yang terjadi dan menjadikan kekuatan itu untuk terus tumbuh dan bergerak dalam jangka panjang. Kira-kira gitu sih Vika. Oke, terakhir nih Kak, Siap. Apa harapan untuk Yuti ke depannya? Oke, kalau ngomongin harapan pastinya semoga Yuti dan AHMC itu menjadi perusahaan yang terus tumbuh gitu ya, melalui people, melalui inovasi, diversifikasi bisnisnya gitu ya, serta memberikan manfaat gak hanya bagi perusahaan tapi juga stakeholder gitu, melalui bisnis yang berkelanjutan di tengah tadi volatilitas yang sebenarnya kita pasti akan terus terjadi sih gitu. Oke, terima kasih Kak Astri untuk bincang asiknya siang ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya Vika undur diri dan semangat lagi, kita bisa luar biasa. Bye.